Selamat hari Minggu. Ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Pastinya, semua sudah tidak sabar untuk merayakan Natal. Gereja kita sudah menyiapkan ibadah Natal online yang menarik untuk kita semua. Untuk ibadah minggu ini dan ibadah minggu lainnya juga, mari kita mengikutinya dengan fokus. Walau hanya di rumah, mari kita tetap memuji Tuhan. Satu kali setelah Yosua mati, bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah yang harus lebih dahulu maju untuk berperang dengan orang Kanaan? Tuhan menjawab, suku Yehuda lah yang pertama kali maju. Yehuda simply berarti pujian. Jadi kita tahu pujian itu sangat penting. Naikkan suara kita, naikkan nyanyian baru kita. Setelah kita memuji Dia, mari kita juga mendengarkan kesaksian, pengumuman, dan offering preach dengan serius. Perkataan kesaksian adalah senjata untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari ini, Evangelis David Stephenholt akan share firman Tuhan bagi kita. Siapkan catatan Anda agar firman yang kita dengar dapat kita mengerti dan kita gunakan sebagai perisai iman dalam segala keadaan. Terakhir, pastikan kita juga sudah menyiapkan roti dan anggur perjamuan untuk bersama mengingat pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Selamat hari Minggu semua. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik, sebab Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, dan Dia sanggup untuk menyelamatkan kita, amin. Mari kita mau bersorak-sorak karena Tuhan. Kita mau bergirang karena keselamatan yang daripada Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kita mau katakan bahwa Dia sanggup untuk menyelamatkan kita. Come on. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation.
bagi Dia. Kita mau merayakan Tuhan. Kami hendak mengingat kebaikan-Mu. Kami hendak mengingat keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dengan bersyukur masuk ke gerbangnya, kepelataran membawa pujian, panji kemenangan telah dikibarkan, bersoraklah sambut Raja Damai. Oh, muliakan Tuhan.
Shalom saudara, selamat hari Minggu. Saya percaya ibadah hari ini akan memberkati kita semua, amin. Dan seperti biasa, kita akan mendengarkan kesaksian yang tentunya juga akan memberkati dan menguatkan kita semua. Dan hari ini mari kita sambut narasumber kita, Raden Harnoko. Halo Koko. Halo. Apa kabar nih? Baik sekali. Gimana kesibukannya beberapa minggu ini? Seperti biasa, lagi kerja juga. Kerja. Terus pelayanan. Pelayanan. Wah, apa tuh pelayanan yang diambil? Nah, lagi pandemi gini jadi editor. Editor Iya, ya? editor. Waduh. Berasa banget tuh begadang-begadang ya. Pasti banget itu. Nah, saudara kalau mau dengar kesaksian Koko selama pandemi, saudara bisa dengar kesaksiannya di podcast kita setiap hari Kamis. Nah, lanjut nih ya ke kesaksian. Nah, kebaikan Tuhan apa sih yang Koko alami? Yang pastinya banyak ya kebaikan Tuhan buat hidup saya ya. Tapi salah satunya contoh kayak seperti ini sih. Ada satu contoh yang buat saya tuh wah banget nih. Ini kejadian di luar logika saya sebetulnya. Oke. Iya, jadi pas itu ini saya cerita dulu kronologinya ya. Kronologinya jadi seperti hari Minggu sebelum pandemi itu ada khotbah lah. Ada khotbah dari Pastor Otto tentang HFTH program. Heart for the House kita. Betul. Oke. Tentang program HFTH. Nah, tiba-tiba saya mendengar itu kayak saya rasa tergerak untuk ayo kok coba memberi. Masa Tuhan nggak bukain tikap-tikap langit buat hidup saya gitu. Iya. Memang kondisinya waktu itu lagi Kondisinya sebetulnya dibilang kekurangan juga nggak kurang-kurangan banget. Cuman lebih kayak ngepas. Oke. Ngepas. Pas lah ya. Pas gitu. saya gitu. Nah, pas di situ saya kayak tergerak ya udah kasih. Gitu. Kemudian setelah daripada itu Pastor Otto tuh mengingatkan untuk ayo ucapkan yang kita harapin, ya, gitu kan. Makanya saya coba untuk praktekan. Dipraktekan. Akhirnya saya lagi naik motor, saya ucapkan ayo kebajikan, kemurahan itu yang ngikutin saya. Wah, Mazmur ya. Gitu. Dan akhirnya setiap hari saya ucapkan itu dan akhirnya tiba-tiba ini di luar logika saya tadi bilang, tiba-tiba saya ditelepon. Oke. Gitu. Tiba-tiba saya ditelepon. Saya telepon. Ini lagi di mana nih? Saya lagi tempat kerja. Oh, lagi di tempat, lagi di kantor. Lagi kantor. Oke. Iya kan, lagi di kantor. Tiba-tiba saya ditelepon. Halo, ini dengan Mas Raden Harnoko. Oke. Iya betul, ini dengan siapa? Saya marketing dari Google. Google. Betul. Perusahaan Google. Iya. Wow. Oke. Tiba-tiba ada ditawarkan untuk satu project, tapi part time. Oke. Gitu. Dan tiba-tiba nih saya lanjut lagi, tiba-tiba saya ditelepon dan Mas boleh kirimin portofolionya. Oke. Itu portofolionya ya saya kirim dan akhirnya saya dipanggil untuk ke kantornya langsung. Dari mana Google ini tahu? Nah itu sampai sekarang saya nggak tahu. Tiba-tiba kata orang Google-nya saya dapat rekomendasi. Dan tapi nggak tahu tapi siapa? nggak sebut nama, nggak sebut apapun itu. Wow. Gitu. Oke. Tiba-tiba yaudah saya ke kantornya, ngobrol-ngobrol, interview, saya disodorin kontraknya setahun. Wow, Gitu. cukup panjang itu Iya, ya. dan buat saya juga nominalnya itu cukup besar buat proyek pertama saya itu. Wow, iya lah ya. Iya. Google. Singkat cerita dari yang setelah Google proyekan itu Oke, setelah setahun. tiba-tiba ada lagi. Ini mirip banget. Ini langsung. Nggak langsung, ada sekitar sebulan. Oke. Setelah itu saya juga dapat hal yang sama Tawaran kejadiannya. lagi? Iya, tawaran lagi untuk Pak, ini betul Mas Raden. lewat telepon lagi? Persis Oke. seperti. Dan akhirnya saya diminta portofolio lagi dan saya ke kantornya. Ini terlalu. Perusahaan apa ini? Perusahaan restoran. Besar. Apa namanya? Kenny Roger. Wow. Gitu. Kenny Rogers. Oke, terus? Dan akhirnya saya singkat cerita ke kantornya, saya ngobrol-ngobrol lagi, saya disodorin kontrak dan dia bilang, Mas ajuin aja harganya. Oh, jadi Koko yang tentukan sendiri? Iya. Wow. Tiba-tiba saya tentuin senilai nominal itu ya, nominalnya dan buat saya itu besar. Buat saya besar dan masa iya sih, saya sebagai desainer dan saya bukan desainer sekolah sebetulnya, sekolah di sekolah desainer itu kan. Jadi otodidak belajar Otodidak desain. di YouTube. Wow. Gitu kan. Belajar dari YouTube. Belajar ya? dari YouTube. Oke. Nah, setelah mengajukan nominal itu, apakah diterima? Dan singkat cerita tiba-tiba saya ngajuin nominal dan nggak pakai banyak ngomong, oke, tanda tangan. Wow.
nggak ada sejam untuk ngobrol itu, nggak ada setengah jam, tiba-tiba 10 menit dilihat kontraknya, oke. Wow, luar biasa. Ada nggak sih firman Tuhan yang Koko renungin selama proses itu gitu ya? Firman Tuhan pasti yang saya tadi sebutkan itu di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan itu yang ngikutin kita selalu. Amin. Betul. Karena setiap hari Tuhan pasti mau berkatin kita. Amin. Setiap hari Tuhan mau kita kelimpahan. Cuman tergantung kitanya sendiri, kita mau menerima itu atau enggak. Ya. Dan menyediakan di luar apa yang kita... Iya, di luar logika banget. Logika itu. Betul ya. Bahkan yang tadi aja saya nggak pakai effort apa-apa, tiba-tiba saya ditelepon dan saya nggak pakai banyak. Nggak tahu rekomendasi dari siapa. Iya, nggak tahu rekomendasi dari siapa, tiba-tiba saya disodorin kontrak dan buat saya nominal itu gede. Dengan perusahaan yang ternama sekali. Iya, itu yang buat saya, aduh, kan saya nggak sekolah desain tuh. Iya kan. Nggak sekolah desain. Orang juga mau percaya saya gimana. Iya. Tapi ya itu Tuhan. Ya di luar logika. Iya. Dan yang penting kita percaya aja itu. Iya. Oke, terima kasih banyak Koko Sama-sama. untuk kesaksiannya. Sama-sama. Baik saudara, seperti yang kita dengar bahwa kebaikan Tuhan itu akan selalu mengikuti kita. Sama seperti apa yang terjadi sama saudara Koko, itu juga akan terjadi sama kita. Kita percaya kebaikan Tuhan yang tidak kita pernah bayangkan sebelumnya, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Mari saudara percayakan setiap kekhawatiran saudara kepada Tuhan dan siap untuk menerima kebaikan Tuhan. Terima kasih saudara sudah menyaksikan. Selamat kembali beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kesaksian yang sangat luar biasa, yang pasti memberkati kita semua. Terima kasih Saudara Raden Harnoko atas kesaksiannya. Selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek, di Bali, di Bandung, dan yang ada di luar negeri. Selamat kembali beribadah bersama-sama dengan kami di GKD Shouters. Saat ini kita akan mendoakan setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan support dari kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat janji-janji Tuhan yang Engkau sediakan buat hidup kami. Hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk rekan kami yang mau merenovasi rumahnya. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyediakan setiap kebutuhannya Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya bukan susah payah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan kami yang ingin mencapai target penjualannya di kantor Tuhan. Kami percaya biar hikmat Tuhan dan damai sejahtera Tuhan itu yang memenuhi hidupnya Tuhan, sehingga dia bisa dipromosikan Tuhan lewat pencapaian target penjualannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan kami yang akan interview kerja Tuhan. Kami percaya interviewnya berjalan dengan baik dan bahkan bisa diterima di kantor tersebut Tuhan. Kami percaya nggak sampai di situ, bahkan rekan kami juga bisa menjadi berkat Tuhan di kantornya yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa setiap yang kami doakan Tuhan itu sudah terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah online GKD Shouters minggu depan tanggal 6 Desember 2020 jam 12 siang akan diadakan di YouTube channel GKD Shouters. Mari kita bersama-sama subscribe YouTube channel GKD Shouters dan kita bisa saling menyapa atau bertanya di kolom komentar. Selanjutnya ibadah online Shouters Kids minggu depan tanggal 6 Desember 2020 jam 10 pagi di YouTube channel yang sama di GKD Shouters. Untuk jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, kita bisa memberikannya melalui rekening yang tertera di layar atau melalui OVO barcode yang juga tertera di layar. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang telah berpartisipasi dalam program Sharing for Caring. Dana Sharing for Caring telah disalurkan dan akan terus disalurkan setiap bulannya.
Untuk jemaat Tuhan yang ingin berpartisipasi dalam program ini, kita bisa mengikuti puasa dari hari Selasa jam 6 sore hingga hari Rabu jam 6 sore, sehingga kita bisa menyisihkan uang makan kita untuk diberikan melalui rekening yang tertera di layar. Kita juga bisa memberikan pokok doa atau kesaksian melalui direct message Instagram GKD Shouters atau YouTube channel GKD Shouters. Untuk jemaat Tuhan yang ingin dilayani, membutuhkan konseling, mau didoakan atau membutuhkan persekutuan anak Tuhan, saudara bisa menghubungi Sekretariat GKD Shouters di nomor yang tertera di layar. Sekian pengumuman untuk hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan offering preach. Shalom, jemaat Tuhan. Hari ini kita akan membawa persembahan kita ke rumah Tuhan. Kita akan membawa persembahan mingguan kita, atau mungkin beberapa di antara saudara akan datang membawa persepuluhan. Tapi sebelum kita memberi, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus sedang ada dalam perjalanan menuju kota Yerusalem. Lalu dia masuk ke dalam desa dan di sana ada 10 orang kusta. Nah, 10 orang kusta ini datang kepada Yesus dan berkata, "Yesua, Guru, kasihanilah kami." Mereka datang kepada Yesua, kata Yesua itu artinya penyelamat. Mereka tahu bahwa keselamatan mereka, kesembuhan mereka ada di dalam Yesus. Mereka datang dan meminta pertolongan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergi, tunjukkanlah dirimu kepada imam." Dalam kebiasaan adat istiadat orang Yahudi, kalau seseorang sembuh dari sakit kusta, mereka harus datang ke imam untuk mendapatkan verifikasi. Imam akan menunjukkan bahwa, penyakitnya sudah sembuh dan mereka sudah layak hidup di tengah orang banyak. Perhatikan saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa dalam perjalanan mereka menuju ke tempat imam, 10-10-nya sembuh. Lalu ayat 15, Lukas 17 ayat 15 dikatakan begini. Seorang dari mereka melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Pertama, mereka mengucap syukur karena mereka tahu kesembuhannya berasal dari Tuhan. Lalu kemudian seorang dari mereka, hanya seorang dari 10, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, lalu tersungkur di kaki Yesus, ayat 16, dan mengucap syukur kepadanya. Dia datang kepada Yesus. Saudara, tahukah kita bahwa pemberian yang kita lakukan, itu adalah ucapan syukur. Itu sebabnya memberi dengan sukacita. Kenapa banyak orang memberi dengan sukacita? Karena dia sedang mengucap syukur. Perpuluhan yang kau dapatkan ketika kita memberi persepuluhan kita ke rumah Tuhan, kita sedang mengucap syukur. Dari 10, hanya 1 yang mau kembali. Dia mau membawa ucapan syukurnya. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, satu orang ini, dia datang kepada Yesus karena dia tahu dia hanya bisa mengucap syukur ke tempat dia bertumbuh. Kita tidak bisa, karena ini uang saya, lalu saya bisa memberi kemanapun saya suka. Ke tempat yang saya inginkan. Tidak, saudaraku. Bahkan orang yang sakit kusta ini tahu, dia harus kembali kepada Yesus. Perpuluhan yang kita punya, persembahan yang kita punya, itu adalah kepunyaan tempat di mana kamu bertumbuh. Dalam hal ini GKD Shouters, Anda bertumbuh di GKD Shouters, mendengar kebenaran firman Tuhan, mengenal kasih karunia. Bawalah persepuluhanmu, karena itulah tanah yang subur. Ketika kau menabur di sana, itu akan kembali kepada engkau 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Pemberianmu adalah ucapan syukur. Saya lanjutkan ayat 17, lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu berkatalah ia kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam bahasa Inggris dikatakan,
your faith makes you complete. Jadi dia bukan hanya sembuh. Kalau orang sakit kusta itu tangannya hilang, benar, hidungnya hilang. Tapi pada waktu dia kembali ke Tuhan, yang hilang itu bukan hanya hilang saja, bukan hanya berhenti sakit kustanya, tetapi tubuhnya menjadi komplit. Hidungnya kembali, tangannya yang hilang tumbuh kembali. Dari 10, 1 kembali dan menjadi komplit. Jangan hanya cukup diberkati. Oke, saya sudah diberkati, saya senang. Yang saya punya ini kasih karunia Tuhan. No. Bawa persembahanmu sebagai ucapan syukur. Itu akan membuat kamu menjadi komplit, keluargamu diberkati. Bukan hanya bisnismu, anak-anakmu diberkati, pernikahanmu diberkati. Ada damai sejahtera di dalam diri kita. Jadilah satu orang, dari 10 orang ini 1 orang, yang kembali membawa ucapan syukurnya, membawa persepuluhannya, membawa persembahannya, dan membawanya ke tempat dia bertumbuh. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, buat rekomitmen kembali di dalam diri kita. Pemberianku adalah ucapan syukurku, dan aku memberi ke tempat aku bertumbuh. Mari kita bawa persembahan kita. Mari bangkit berdiri dari kursimu. Mari bangkit berdiri, suami istri, boleh pegangan tangan. Mari bawa, angkat tanganmu, lalu mari sama-sama kita ucapkan komitmen memberi kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kami percaya, Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti akan menghasilkan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Dan kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, persembahan ini adalah ucapan syukur kami, dan kami memberi ke tempat kami bertumbuh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Amin. Selamat memberi saudara, dan lihatlah mukjizat terjadi di dalam kehidupanmu. Bukan hanya di keuanganmu saja, tapi dalam pernikahanmu, dalam keluargamu, dalam kesehatanmu. So, bless you all. Menjadikan hidup
terjatuh, Dia pun layak mengangkat kita. Mari naikkan syukur kita, mari naikkan penyembahan kita, sebab Dia layak. Mari tinggikan Dia di atas setiap masalahmu, di atas pergumulanmu, sebab Dialah yang besar. Come on, worship Him. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Senang bisa berkumpul bersama-sama lagi di dalam ibadah GKD Shouters. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, terima kasih buat waktu ibadah ini Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin bisa menunda untuk kami beribadah, tapi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan, memberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu betul bahwa ada firman yang akan membangkitkan harapan kami. Ada firman yang akan membersihkan kami. Ada firman yang menyembuhkan kami. Ada firman yang memulihkan, membangkitkan dan menguatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya siang hari ini kami menerima kesembuhan. Kami percaya setiap kami menerima mukjizat yang kami harapkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat, yang menjadi pemulih, yang menjadi sumber kekuatan dan harapan kami. Kami berdoa, haleluya, amin, amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Apa kabarnya di rumah? Senang bisa berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi ya. Kita beribadah di rumah dan kita percaya sebelum kita mengakhiri tahun ini kita ingin menyadari bahwa bagaimana kasih Tuhan bahkan luar biasa menuntun, melindungi, mengcover setiap kita dan menjamin setiap kita melalui tahun 2020. Termasuk di dalam keuangan kita, di dalam bisnis kita, di dalam kesehatan kita. So mari jemaat Tuhan, di dalam 30 menit ke depan kita akan mendengarkan bagaimana firman Tuhan meneguhkan, memberikan pemahaman buat setiap kita tentang Injil kasih karunia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai suatu topik
yang mungkin saya angkat dari beberapa pertanyaan yang saya dapatkan di dalam persekutuan yang saya pimpin. Judulnya adalah, apakah Tuhan masih bekerja? Apakah Tuhan masih bekerja? Nah, seringkali ini menjadi suatu hal yang kontroversial ketika dibahas karena pemahaman yang kurang lengkap. Ada pemahaman yang tidak didasari dengan firman Tuhan yang benar. Jadi hari ini mari kita lihat apa yang Tuhan katakan mengenai apakah Tuhan masih bekerja. Nah, kita lihat sebelumnya kita mari meluruskan sedikit mengenai kasih karunia dan iman. Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani. Nah, jika kita lihat di huruf yang di kapital dikatakan yang dalam Kristus sedang atau akan, yang jelas-jelas dikatakan telah mengaruniakan. Kita perlu mengerti bahwa sesuatu yang dikaruniakan itu konsepnya adalah telah diberikan, siap diterima, dan tidak ada lagi hubungannya dengan si pemberi. Nah, perlu dipahami ya. Mungkin analoginya seperti ini, seperti uang yang ditransfer. Jika Anda diberikan ditransfer uang oleh ayah Anda misalnya. Nah, ketika Anda menerima informasi dari ayah Anda bahwa saya sudah kirimi kamu uang ya, maka tidak ada lagi part dari ayah untuk mengirim uang karena pengirimannya sudah dilakukan. Betul ya Bapak Ibu? Jemaat Tuhan. Nah, seperti itulah kasih karunia. Semuanya telah diberikan. Bagian Tuhan telah dilakukan untuk memberkati kita. Nah, kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Sedangkan yang kedua dikatakan Roma 5 ayat yang kedua A dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi pertanyaannya, ketika kasih karunia itu disediakan, ketika mana itu disediakan di depan pintu kemah masing-masing orang Israel, apa yang perlu orang Israel lakukan? Yang perlu orang Israel lakukan adalah mengambil mana. Nah, analoginya seperti itu Bapak Ibu. Iman adalah respon positif terhadap semua yang Tuhan telah karuniakan bagi setiap kita. Nah, iman adalah bagian kita. Kasih karunia adalah bagiannya Tuhan. Tuhan telah selesai memberikan anugerahnya, telah selesai memberikan segala berkat rohani, berikut kesembuhan, berikut keuangan, berikut solusi, berikut jalan keluar dari setiap jenis masalah yang mungkin kita telah alami dan bahkan mungkin di depan akan menantang kita. Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan telah mencakup semuanya. Nanti kita akan bahas bersama-sama dalam slide yang berikutnya. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa iman adalah respon positif dari kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, Ibrani 4 ayatnya yang kedua dikatakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna. Garis bawahi, firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Artinya gini, mereka itu dikatakan bangsa Israel. Ya, jadi ketika
Injil diberitakan ketika Yesus datang, mereka tidak menerima kasih karunia itu. Mereka tidak menyambut Yesus dengan iman. Bahkan Yesus memuji 2 orang yang sama sekali bukan dari bangsa Israel, yaitu perempuan Sirofenisia dan perwira Romawi. Nah, dikatakan tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, tidak berguna bagi dalam tanda kutip bangsa Israel yang hidup di dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena iman tidak pernah bekerja berdasarkan hukum Taurat. Iman tidak pernah bekerja berdasarkan perbuatan. Iman tidak pernah didasari dari apa yang sanggup, apa yang mampu kita lakukan. Iman hanya didasari pada perbuatan yang sempurna dari Yesus Kristus. Iman hanya didasari kepada pemberian kasih karunia Tuhan yang sudah selesai diberikan. Nah, tanpa iman, kasih karunia menjadi sia-sia. Bukan kasih karunianya yang sia-sia, tapi kasih karunianya itu menjadi sia-sia bagi mereka yang tidak beriman atas kasih karunia itu. Jadi, kembali lagi ke analogi yang tadi. Jika ayah telah mentransfer uang kepada Anda, dan Anda tidak mempercayai ayah Anda atas transfer yang diberikan, maka sia-sialah uang yang diberikan. Sebab apa? Anda tidak bisa ke mall dan beli sepatu. Anda tidak bisa mengambil uang dan membayar uang kuliah. Anda tidak bisa mengambil uang dan menggunakannya untuk kebutuhan Anda. Anda tetap kelaparan dan gak punya uang sekalipun dalam tanda kutip kasih karunianya telah diberikan, transfernya telah diberikan. Kita mengerti sampai sini ya? Nah, jemaat Tuhan, mari kita baca lebih lanjut mengenai Ibrani ayatnya yang ke-11. Mari kita lihat konsep berhubungan dengan Tuhan di dalam kekristenan. Ada banyak agama yang memperkenalkan bagaimana cara mereka berhubungan dengan Tuhannya. Tapi ada suatu hal yang unik di dalam kekristenan, cara kita berhubungan dengan Tuhan. Ayat 11 dari Ibrani yang keempat dikatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Dan di ayat 9 dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan juga. Nah, kalau di ayat 9 dikatakan tersedia suatu hari perhentian, dalam hal ini Sabat, hari ke-7 bagi umat Allah, berarti ada analogi yang menarik yang Tuhan mau highlight melalui ayat ini. Nah, mari kita flashback sebentar bagaimana Allah menciptakan dunia ini di Kejadian 1 dan menutupnya di Kejadian 2 ayatnya yang 1 dan yang kedua. Saya bacakan buat setiap kita. Kejadian 2 ayat 1 dan 2. Setelah Tuhan menciptakan semuanya dalam 6 hari, dikatakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Dikatakan ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, perlu kita perhatikan bersama-sama bahwa Allah dikatakan berhenti. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah rest. And God rest. Tuhan berhenti, bukan karena Tuhan lelah, bukan karena Tuhan
kecapean gitu ya, bukan karena dia exhausted, bukan, tapi sama seperti seorang pelukis yang melukis dengan begitu indah, saking indahnya, saking lengkapnya lukisannya, dia harus berhenti menggoreskan kuasnya di kanvasnya. Dan dia harus menaruhkan kuasnya karena semua pekerjaan lukisannya sudah selesai. Sampai-sampai kalau dia masih melanjutkan lukisan itu, dia akan merusak lukisan itu. Artinya jemaat Tuhan, sesempurna itulah bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah berhenti pada hari yang ketujuh, pada hari Sabat. Dan bagi Tuhan, Sabat itu begitu penting. Kalau kita review sejenak, salah satu hukuman mati itu diaplikasikan, itu diterapkan, salah satunya ketika orang melanggar hari Sabat. Ketika orang dinilai bekerja di hari Sabat, karena hari Sabat diperuntukkan, ditujukan untuk orang Israel berhenti dari segala pekerjaannya, berhenti dari segala usahanya. Nah, Bapak Ibu, kenapa hari Sabat begitu penting bagi Tuhan? Kenapa Tuhan begitu serius mengenai hari Sabat? Nah, Bapak Ibu, hubungan kita dengan Tuhan di dalam kekristenan itu berbeda dengan hubungan yang agama lain terapkan dengan Tuhannya. Bagaimana mereka berhubungan dengan Tuhannya itu ditentukan dari apa yang mereka sanggup bawa, apa yang mereka sanggup lakukan, bagaimana pahala mereka, apa yang mampu mereka turuti dari setiap perintah-perintah dan ketetapan Tuhannya. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang tidak didasari dengan hal-hal semacam itu. Tetapi hubungan yang didasari terhadap apa yang Tuhan kita lakukan bagi kita. Apa yang Allah lakukan bagi kita sebagai anak-anak kesayangannya. Di atas itulah hubungan kekristenan dibangun. Itu sebabnya ketika Anda menyembah Tuhan, penyembahanmu itu bukan sesuatu yang menggerakkan Tuhan, tapi penyembahanmu itu adalah sesuatu yang lahir karena respon Anda dikasihi Tuhan. Yang lahir karena respon Anda diberikan karunia, diberikan segala berkat rohani, diberikan kesembuhan. Semuanya itu adalah respon dari apa yang telah Tuhan lakukan bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Amin ya. Nah, dikatakan Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh. Nah, apa hubungannya sih Tuhan berhenti dengan hubungan kekristenan? Nah, dikatakan karena itu di Ibrani 4 ayat yang ke-11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Nah, berapa banyak orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar janji Tuhan. Saya kasih gambaran mungkin tentang kesembuhan dan berkata bahwa oh iya saya tahu Tuhan bisa menyembuhkan saya tahu Tuhan mau menyembuhkan saya. Itu sama sekali nggak salah sebenarnya, tapi kita akan lihat ada hal yang menarik yang sebenarnya harus kita sadari mengenai doa-doa kita. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu didasari sekali lagi terhadap apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Jadi apa yang dimaksud hari perhentian? Hari perhentian yang dimaksud adalah sama seperti dikatakan di Ibrani yang keempat, ayatnya yang ke-10 dikatakan, sebab itu barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita dikatakan mari masuk ke tempat perhentiannya, mari masuk ke hubungan
yang rest gitu ya, hubungan yang Allah maksud sebagai hari perhentian, itu artinya mari kita berhenti dari setiap usaha kita untuk memberkati diri kita sendiri. Mari kita berhenti dengan semua dengan semua kiat-kiat kita, dengan semua effort kita untuk berjuang memenangkan pertandingan kita sendiri. Sebab Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan karena perbuatan kita menang, bukan perbuatan kita atau kemampuan kita yang menentukan kemenangan kita, melainkan kemenangan telah diberikan bagi kita. Amin. Kemenangan telah dianugerahkan bagi kita di dalam 1 Korintus 15 dikatakan. Dan di Kolose 2 ayat yang ke-15 dikatakan Tuhan telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dan di Efesus 1 dikatakan bahwa semuanya itu telah diberikan kepada jemaat Tuhan. Artinya jemaat Tuhan, bahwa bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita mendapatkan semua yang kita harapkan. Melainkan karena Tuhan telah memberikannya, karena Tuhan telah mengerjakannya. Nah, di atas dasar itulah kita perlu membangun hubungan kita di dalam tempat perhentiannya. Ketika kita berhenti dari setiap kegelisahan kita beristirahat. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, "Come to me all you that have heavy laden," mereka yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan engkau rest, katanya gitu. Aku akan memberikan engkau tempat perhentian, kelegaan. Nah Bapak Ibu, ketika kita menyadari hal ini, kita tahu bahwa semua yang kita dapatkan, burdennya, bebannya, itu bukan di kita. Itu bukan di kemampuan kita atau perbuatan kita. Jadi ketika Anda bekerja, Anda tidak sedang mengusahakan untuk diri Anda supaya Anda diberkati, tapi Anda mengusahakan yang terbaik karena Anda tahu Anda telah diberkati. Amin Bapak Ibu. Nah, ayat 11 dikatakan karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Nah, mari kita lihat sejenak, ada dua kata yang agak paradoks di sini, berusaha dan rest atau tempat perhentian. Yang satu berkata bahwa berusaha, yang satu di frase yang sama, di klausa yang sama dikatakan rest atau beristirahat atau berhenti. Dua kata yang paradoks, tapi kita perlu pahami ternyata yang dimaksud berusaha masuk ke dalam perhentian adalah kita berusaha untuk meyakinkan diri kita bahwa ya kita sudah menang karena Kristus, ya kita sudah diberkati karena Kristus. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 dikatakan ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Mari kita meyakinkan pikiran kita untuk tetap stay di dalam keyakinan itu Bapak Ibu. Mari kita meyakinkan diri kita bahwa it is done. Amin. Sehingga ketika kamu bangkit pagi-pagi, kamu tahu bahwa anugerah yang kamu perlukan untuk memenangkan pertandingan hari itu, it is provided. Itu telah disediakan. Itu telah diberikan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini seharusnya menjadi kabar baik buat setiap kita. Dan seharusnya tidak ada orang yang malah jadi males ketika mendengarkan hal ini. Karena apa? Karena kalau aneh juga ya, ketika kita dibilang, saya udah transfer uang ke kamu ya, kemudian kita jadi malas untuk ngambil uang ke ATM. Itu suatu hal yang sepertinya nggak normal gitu Bapak Ibu. Karena hanya ada dua hal yang membuat orang nggak ngambil ke ATM. Yaitu yang pertama, dia nggak percaya sama ayah yang telah memberikan transfer uang. Yang kedua adalah ya memang dia nggak mau. Nah, tapi ironisnya masih ada aja anak-anak Tuhan yang
ragu. Atau bahkan ketika mendengar hal ini, ketika mendengar kabar baik ini bahwa semuanya telah dianugerahkan, jadi udah deh gak usah kerja, udah deh gak usah belajar. Itu bukan respon iman, itu bukan respon positif terhadap apa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Nah, mari kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan masih bekerja? Mari kita lihat sedikit di Kejadian 2 ayat yang 1 sampai 2. Tadi sudah kita baca bahwa Allah berhenti pada hari yang ke-7. Dan di Ibrani 4 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa barang siapa telah masuk ke perhentian, ia telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti. Nah, jadi semua hal di dunia ini tidak pernah membuat Tuhan surprise. Semua masalah atau tantangan yang terjadi di dunia ini gak pernah membuat Tuhan surprise. Tuhan gak pernah bangkit dan berkata bahwa oh ya, saya hari ini mau memberikan solusi bagi si A. Oh ya, saya hari ini mau memberkati si B. Oh ya, saya hari ini mau membuat si C berhasil. Oh ya, saya hari ini. Enggak, bukan begitu caranya. Tuhan dikatakan telah berhenti dari segala pekerjaannya. Kejadian 2 ayat yang kedua. Jadi tidak ada, bahkan semua lighting, kamera, semua yang kita lihat itu bukanlah sesuatu yang baru diciptakan sekarang atau beberapa tahun ini, bukan. Sebenarnya semuanya itu sudah diantisipasi oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat potensi yang diberikan, lewat setiap skenario-skenario hukum alam yang Tuhan berikan, lewat setiap zat-zat yang Tuhan ciptakan di alam semesta. Yang manusia lakukan adalah menemukan satu persatu pengetahuan yang baru demi pengetahuan yang baru, dan menemukan caranya membuat kamera, menemukan caranya membuat gelas, menemukan caranya membuat pakaian, menemukan caranya membuat listrik. Bagian manusia adalah menemukannya. Tapi Tuhan sebenarnya dari awal telah menyediakannya. Dan Tuhan telah komplit menyediakan semua yang mungkin Anda dan saya butuhkan untuk zao. Amin. Untuk hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan, hidup yang long lasting dan diberkati. Hidup yang makmur dan berhasil. Tuhan telah menyediakan semuanya. Tuhan telah menyediakan semua skenarionya. Nah, kita minggu lalu telah belajar bahwa iblis gak suka kita hidup di dalam rancangan yang Tuhan telah tetapkan. Itu sebabnya iblis membohongi kita supaya kita kembali lagi berpikir seperti mental hukum Taurat. Berpikir mendasari semua hubungan kita dengan Tuhan di atas perbuatan kita. Nah, perlu kita sadari hal ini. Nah, jadi Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang baru sejak hari ke-7. Enggak, Tuhan enggak ciptain apapun yang baru. Tuhan enggak bangun tiba-tiba ciptain 1000 sapi baru karena banyak sapi-sapi sudah jadi makanan misalnya gitu. Enggak, Bapak Ibu. Jadi Tuhan telah selesai menciptakan semuanya. Ada satu hal yang luar biasa dikatakan di dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 dikatakan, baiklah bumi menumbuhkan tumbuhan. Nah, tapi orang mungkin berpikir bahwa oh ya, jadilah tumbuhan. Mungkin kayak gitu ya. Tapi sebenarnya dikatakan baiklah, ayat 11 dikatakan hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Artinya Tuhan tidak perlu lagi menciptakan
spesies-spesies tanaman yang baru. Karena apa? Karena Tuhan telah membuat sedemikian sehingga bahwa tumbuh-tumbuhan ini akan bisa terus long lasting, akan bisa terus ada di bumi ini. Nah, jemaat Tuhan, jadi sebenarnya Tuhan telah komplit melakukan semuanya sehingga Dia di hari ke-7 beristirahat. Tidak ada ciptaan yang istilahnya baru bagi Tuhan setelah hari yang ke-7. Satu-satunya ciptaan yang baru, the only thing, ya, satu-satunya ciptaan yang baru itu hanya ada di 1 Korintus 5 ayat yang ke-17. Yaitu dikatakan, jadi barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Satu-satunya ciptaan yang baru itu adalah Anda dan saya di dalam Kristus. Anda dan saya di dalam Kristus. Anda dan saya adalah ciptaan yang baru, makhluk yang baru, spesies yang baru, dengan kemampuan yang baru, amin. Jadi Anda tidak lagi yang lama, sebab dikatakan yang lama sudah berlalu. Kita ini bukan kita yang, bukan apa yang kita lihat di cermin, bukan. Bukan apa yang kita lihat secara daging atau kenampakan, bukan. Tapi kita adalah makhluk roh. Manusia dikatakan makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Nah, mungkin itu menjadi bahan berikutnya ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita perlu menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dikatakan seperti itu. Nah, ciptaan yang baru itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya berikan contoh. Kalau Anda berpikir bahwa Tuhan belum memberkati Anda, kalau Anda berpikir bahwa atau berdoa dengan cara seperti Tuhan berkati saya atau Tuhan berikan saya uang. Firman Tuhan berkata di Ulangan 8 ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab Dialah yang memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Artinya kemampuan itu, potensi itu, hikmat itu, skill itu, talenta itu telah diberikan kepada kita untuk kita memperoleh berkat atau kekayaan. Semuanya telah disediakan di dalam kita, di dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin kita berpikir atau dunia mengira bahwa apalah saya hanya manusia yang terbatas, manusia biasa, memiliki pikiran yang terbatas. Bapak Ibu Saudara, kamu adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Di dalam Kristus di 1 Korintus 2 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa tetapi kami memiliki pikiran Kristus. We have the mind of Christ. Artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa di dalam pikiran kita tersimpan semua potensi yang mungkin dimiliki 10 kali lipat dari orang-orang paling pintar di dunia ini. Itu sebabnya tidak ada istilah untuk kita malas. Tidak ada istilah untuk kita tidak belajar. Satu-satunya yang membuat kita tidak tahu adalah kita tidak mencari tahu. Sebab dikatakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua telah mengetahuinya. Dalam terjemahan yang King James Version dikatakan, but you have an anointing from the Holy One and you know, listen to this, perhatikan baik-baik, you know all things. Kamu mengetahui segalanya. Artinya di dalam roh kita memiliki pikiran yang mengetahui segalanya. We know everything. Kita tahu segalanya. Itu di dalam roh kita. Yang kita perlu lakukan adalah bagaimana menemukannya, bagaimana mencari tahunya. Itu sebabnya kita perlu mendengarkan firman Kristus berulang-ulang. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan ini. Jika Anda masih berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Jika orang masih berkata, ya saya percaya Tuhan
bisa menyembuhkan. Saya percaya Tuhan mau menyembuhkan. Tapi Bapak Ibu, Anda harus percaya bahwa Tuhan telah, saya ulangi, Tuhan telah melakukannya bagi Anda. Tuhan telah menyembuhkan Anda. Kesembuhan itu adalah sesuatu yang sudah lewat. Kesembuhan itu adalah sesuatu yang sudah diberikan. Kesembuhan itu bukan sesuatu yang akan datang, bukan sesuatu yang sedang datang, tapi yang terjadi di tubuh kita itu bukanlah apa yang Tuhan katakan. Yang terjadi di tubuh kita seharusnya adalah kesembuhan. Itu sebabnya tidak ada bagian di pikiran kita yang kita boleh izinkan untuk takut. Tidak ada bagian di dalam pikiran kita yang kita boleh izinkan untuk khawatir. Tidak ada bagian di dalam pikiran kita yang kita boleh izinkan untuk menyerah. Karena Anda telah menerimanya. Firman Tuhan berkata, sama seperti Yosua yang diberitakan Tuhan bahwa setiap tempat yang kau injak telah kuberikan kepadamu. Sama seperti itu, setiap tempat yang kamu datangi telah kuberikan kepadamu. Setiap bisnis yang kamu mau mulai telah kuberikan kepadamu. Jangan khawatir Bapak Ibu, ketika Anda bangkit hari ini, ketika Anda bangun pagi besok, ketika Anda bangun pagi minggu depan, Anda perlu menyadari bahwa semuanya telah diberikan kepada saya. Semuanya telah diberikan kepada saya. Amin Bapak Ibu. Anda telah memilikinya, beristirahatlah di dalam pekerjaan Tuhan yang sudah selesai. Apakah Tuhan masih bekerja? Tuhan telah selesai bekerja. Bagian Anda adalah berjalan di dalam iman, berjalan di dalam respon positif terhadap kasih karunia yang Tuhan telah berikan. Mari kita berdoa, mari kita tutup khotbah ini. Mari kita membawa hati kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Dimanapun Anda berada, alami kasih Tuhan saat ini juga di dalam tubuh Anda. Beberapa minggu yang lalu ketika kami mau mulai persekutuan di Hope kami, ada satu ibu yang mengalami kesembuhan bahkan sebelum memulai ibadah. Dia berkata bahwa saya percaya bagian saya adalah kesembuhan, dan saat itu juga dia menerimanya. Bapak Ibu, jika Anda sakit saat ini juga, mari taruh tangan di bagian yang sakit dan mari terimalah kesembuhan. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang menaruhkan tangan di bagian tubuh yang sakit saat ini juga menerima manifestasi kesembuhan. Itu terjadi secara nyata di dalam sel yang baru, di dalam jaringan yang baru, di dalam organ yang baru, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap yang menonton ibadah ini mengalami kesembuhan, mengalami mujizat yang mereka harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang menantikan pengharapan akan keuangan, mereka yang menantikan pengharapan akan karir, saat ini juga menerima harapannya, menerima jawaban doanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam beberapa hari ada klien yang akan menghubungi engkau dengan proyek yang lebih besar, dan engkau akan siap untuk menghandle proyek yang baru yang lebih besar. Dalam beberapa hari ini engkau yang rindu untuk mengalami terobosan di dalam bisnismu, saat ini juga mari angkat hatimu, bersiaplah untuk pengetahuan yang baru, untuk kirbat yang lebih besar, sebab berkatnya telah dicurahkan untuk bisnismu. Yang kau perlu lakukan adalah membuka kuncinya, sebab itu telah diberikan bagi setiap kita. Mari jemaat Tuhan, buat engkau yang pertama kali menerima kabar baik ini, buat engkau yang pertama kali mendengar kabar baik ini, dan engkau gak yakin apakah engkau sudah diselamatkan atau belum, mari bawa hatimu dan ikuti doa saya, sebab Yesus hari ini juga menawarkan keselamatan bagi engkau.
anugerahnya telah diberikan. Apa yang kau lakukan hanya perlu menerimanya. Mari angkat hatimu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini juga saya mendengar bahwa Yesus telah mati bagi saya dan saya menaruh iman pada perbuatan Yesus di kayu salib. Saat ini juga saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya pribadi. Saat ini juga saya menerima keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi hidup saya. Dan saya percaya Tuhan bahwa nama saya telah dicatat di kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Engkau beri. Jemaat Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari siapkan perjamuan Anda. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan roti, kita angkat roti di tangan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini yang menjadi tubuh Kristus, membuat kami memiliki kesembuhan yang sempurna, membuat kami layak diberkati, membuat kami menjadi ciptaan yang baru, membuat kami terjamin memiliki segala kasih karunia, segala berkat rohani yang telah diberikan. Mari kita makan roti di tangan kita. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang adalah darah Kristus yang tercurah untuk membayar setiap kesalahan kita, tercurah untuk membayar ganjaran pelanggaran kita, sehingga kita tidak lagi menerima akibat dari dosa kita, tetapi justru malah diberkati karena Yesus telah dicambuk dan dihukum seolah-olah dia adalah orang yang paling terkutuk, supaya kita yang menerimanya bisa diberkati seolah-olah kita adalah orang yang paling benar dan tidak pernah melakukan kesalahan. Bagian kita adalah menerima karya Kristus dengan iman. Mari kita minum anggur di tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesembuhan, buat kasih karunia yang telah Engkau kerjakan buat setiap kami. Kami mau melangkah di dalam anugerah yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, tanda bahwa dia berkenan akan engkau, tanda bahwa engkau menyenangkan hatinya, tanda bahwa engkau adalah kesayangannya, dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap pekerjaan kita, lewat setiap studi kita, lewat setiap talenta kita, lewat setiap skill yang kita miliki. Biarlah lewat perbuatan baik kita, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin.
Jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Jika Anda diberkati dengan kabar baik ini, mari share. Ada banyak orang yang membutuhkan harapan. Ada banyak orang yang membutuhkan kesembuhan. Ada banyak orang yang bahkan masih ragu apakah Tuhan telah atau sedang melakukan kesembuhan. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa Tuhan telah mengerjakan semuanya dan Tuhan telah selesai. Bagian kita adalah berjalan di dalam iman. Terima kasih juga buat setiap kru yang telah berjerih lelah dan bersama-sama bekerja sama di dalam tapping ibadah ini. Terima kasih buat kameramen, buat soundman, buat helps, buat setiap kru yang bahkan saya nggak bisa sebutin satu persatu. Terima kasih banyak. Apa yang kita lakukan bersama-sama itu adalah membuat Yesus semakin terkenal. Amin. Terima kasih juga buat para orang tua yang telah mengizinkan anak-anak mereka untuk melayani bersama-sama. Dan kita percaya bahwa lewat pemberitaan Injil kasih karunia, banyak orang dipulihkan, banyak kesembuhan terjadi, banyak harapan dibangkitkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.